Saya boleh lanjut tanya? Oh, kamu lagi nanya. Oke. Ini saya share screen dulu ya. Oke. Kakak, untuk ujian teorinya yang kita presentasiin PPT, itu yang penjelasan variabel X, variabel Y-nya harus kita taruh nggak? Atau kita cuma taruh yang uji-uji yang kakak ajarin di SPSS ini aja? Gimana? Sorry. Di ujian teori ini nih, yang kita jelasin PPT-nya. Nah, itu hanya kita buat uji-uji kayak uji reliabilitas, uji validitas, uji apa, atau kita harus taruh kayak materi tentang X, variabel X dan Y yang kita buat juga, yang kayak pengertiannya, indikatornya. Oh iya, kan ada di sini, di apa namanya template sini nih. Kalau yang kalau PPT kan cuma poin-poinnya aja kan. Nah, penjelasannya kamu taruh di laporannya di Word ini. Ini kan ada nih, promosi itu apa, indikatornya apa. Ini kamu jelasinnya di sini, di Word-nya. Gitu. Nah, Kak, ini taruh di PPT-nya yang kita nanti jelasin nggak? Iya, tapi poin-poinnya aja. Kayak misalnya kamu udah nggak usah jelasin lagi sih. Bolehlah jelasin dikit kayak promosi artinya apa, tapi nggak usah sepanjang yang di apa namanya kayak Word-nya. Misalnya latar belakang boleh jelasin latar belakang kamu bikin ini misalnya karena apa kayak gitu. Satu kalimat aja, satu kalimat pendek. Gitu. Itu boleh ditambahin di PPT. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Kak, saya mau nanya, Kak. Boleh. Yang di PPT sama di Word itu kayak reliability-nya itu kan ada yang salah, ada yang benar kan, Kak? Itu kita langsung yang benar aja atau semuanya dari yang salah sampai yang benar kita masukin? Yang benar aja. Yang benar aja ya? Kalau kamu mau jelasin ke saya pas apa namanya lagi presentasi, nggak apa-apa jelasin aja kayak misalnya dari 15 soal misalnya yang nggak valid ada 3 soal, tapi untuk yang di sini soalnya udah valid semua kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk di laporan taruh yang valid aja. Gitu. Ada lagi? Kak, saya mau nanya, Kak. Yang SPSS saya kan baru bisa kemarin malam. Yang Kakak share yang dari olah Excel pindahin ke SPSS itu ada di sesi berapa ya, Kak? Saya nyari nggak nemu soalnya. Ada di sesi 6 itu yang udah langsung tinggal pindah ke SPSS. Apa yang udah diolah banyak, terus tinggal langsung ke SPSS-nya. Saya mau nyari yang dari awal masuk Excel-nya, Kak. Kayaknya itu saya jelasinnya langsung deh. Kayaknya ada di rekaman materi berapa ya? 6 deh kayaknya. Materi 6 ya? Sesi 6 juga berarti ya, Kak ya? Sesi 6 tapi yang videonya panjang. Kamu langsung aja. Langsung dicepetin aja ke yang kamu butuhin. Setahu saya sih, saya jelasinnya ke kelas kalian deh. Oh, oke. Thank you, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini kan udah nih yang reliabilitas. Sekarang kita masuk ke validitas. Nih, untuk yang validitas, kita pakai yang Pearson correlation. Jadi, nanti nih, kamu akan membuat, kamu buat kayak gini nih, soalnya apa aja. Nah, ini kan kamu lihat nih, saya mulai dari soal 3. Berarti soal 1 sama soal 2 saya nggak valid, makanya saya nggak taruh di sini. Nah, ini soal 3 sampai soal 12, 10-nya juga nggak ada, berarti 10-nya nggak valid. Nah, ini R hitung kita dapat dari sini. Nanti tabel yang akan kita hitung sebentar lagi. R tabelnya itu dari tabel R yang kalau nggak salah saya udah share juga deh ke kalian. Tabel R. Nih, kamu bisa download di Google. Bisa ini juga download dari Elsa.
Seingat saya sih udah saya share ya ke kalian. Kalau dulu saya cari sendiri nih tabel R, tabel T, tabel F. Banyak kok di Google. Nah ini udah given ya, jadi kamu nggak usah hitung-hitung lagi. Tinggal cari aja di bawahnya, tergantung sama responden kamu ada berapa. Kakak, DF itu apa ya? Ini degree of freedom. Degree of freedom itu adalah N kamu, sampel kamu dikurang 2. Jadi kalau sampel kamu ada 50, berarti DF-nya itu 50 dikurang 2, 48. Berarti kamu cari di angka 48. Kayak gitu. Nah, kebetulan kalau yang ini, di contoh soal kita, berapa dia? Nggak kelihatan ya. Oke, 100 ya. Oh, 40 ya. Ini respondennya ada 39. Berarti degree of freedom-nya berapa? Kalau misalnya sampel saya 39. 37. Berarti 37. Nah, ini kan dia ada di, kalian semuanya pakai yang 0,05 ya. Ini mana sih ke atasnya? Kalian pakai yang dua arah, uji signifikansi dua arah yang 0,05. Jadi di kolom kedua ini ya berarti. Nah, tadi kan 37 DF-nya nih, DF-nya 37 di kolom kedua. Berarti yang ini 0,3160. Nah, ini sesuai ya, berarti R tabel dari contoh soal ini 0,3160. Ini udah ada caranya kok. Gitu. Nah, ini nih kita bisa pakai Pearson correlation dengan membandingkan R hitung dan R tabel. Kalau R hitung kita lebih tinggi dari R tabel, maka soalnya valid. Kalau R hitungnya kurang dari R tabel, maka soalnya tidak valid. Cara carinya analyze, correlate, bivariate. Analyze, terus habis itu correlate, bivariate. Ini untuk mencari validitas per variabel. Kalau kamu variabelnya ada 3, ya berarti 3 kali. 3 kali jalan. Nah, ini kita pindahin dulu yang variabel X-nya sampai total. Nih, sampai total. Nanti kan kita mau pakai Pearson, berarti di checklist yang Pearson. Total. Oke. Nah, ini dapat tabelnya. Ini dapat tabelnya. Yang kita lihat adalah di sini nih. Pearson correlation. Ini nilainya kita pindahin. Ini adalah R hitung. Sebenarnya ada dua cara. Kamu bisa lihat R hitung atau signifikansi. Kalau signifikansinya dia di bawah 0,05, berarti dia otomatis valid. Ini kan dia 0,00 di bawah 0,05. Berarti dia valid. Kayak gitu. Ini juga di bawah 0,5. Itu valid. Jadi ada banyak cara sebenarnya. Bebas. Kalau kamu mau pakai signifikansi juga boleh. Kalau kamu mau bandingin R tabel sama R hitung juga boleh. Kayak gitu. Ini 0,537 adalah R hitung. Ini ya, sama ya, 0,537 R hitung. Nah, kita taruh soal 3, R hitungnya 0,537. R tabelnya semuanya sama, 0,3160. Berarti 0,5 lebih besar dari 0,3, maka hasilnya valid. Semuanya kamu pindahin.
Nih 0,412, 0,532 pindahin semuanya. Harusnya semuanya udah di atas 0,316. Berarti kesimpulannya adalah ke 9 soal ya, atau kamu bisa jabarin soal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dan 12 valid misalnya untuk di variabel X kayak gitu. Nah, variabel Y juga sama caranya. Bandingin R hitung sama R tabel. Ini udah valid semua, terus kasih kesimpulan. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya lagi? Kak, maaf. Boleh diulangin lagi Kak yang bagian ini? Yang bagian apa? Dari cara hitungnya. Kenapa? Dari cara hitungnya boleh diulangin lagi? Yang di SPSS. Terakhir ini aja. Kenapa? Yang bagian terakhir ini aja. SPSS-nya atau ininya? Atau cara lihat tabelnya? SPSS-nya. Dari SPSS? Iya. Oke. Ada yang ingat nggak? Harus klik apa aja? Analyze. Oke. Ini kita mau cari validitas per variabel. Analyze, terus Correlate ya. correlate, terus Bivariate. Itu nggak usah diapalin, ada di PPT. Analyze, correlate, bivariate, diklik. Nah, misalnya ini saya mau cari validitas soal-soal yang kepemimpinan dulu, leadership. Saya pindahin ke sebelah kanan semua soal-soalnya yang sudah reliable berserta total. Ya, totalnya ini ada di sini. Totalnya kamu bisa totalin di Excel, dipindahin ke sini juga boleh. Tuh, ini dicentang yang Pearson. Karena kita pakai korelasinya Pearson. Two-tail. Tadi kan kita pakainya two-tail. Terus oke. Nah, ini muncul tabelnya. Tabelnya kita copy paste, kamu pindahin ke laporan kamu dan pindahin ke PT. Hasilnya sama seperti ini. Ini adalah kita akan dapat R hitung. Ini R hitung itu yang ini nih, ini pertanyaan 3 di totalnya nih 0,537, 0,412, 0,532. Kamu boleh catat ya. Itu. Nah, ini adalah R hitung. R hitungnya kita pindahin ke tabel. Masing-masing soal R hitungnya berapa, terus kita cari R tabelnya. Cara nyari R tabel, buka R tabel, cari DF kita berapa, degree of freedom-nya itu adalah N dikurang 2. Kalau N kamu 100, berarti degree of freedom-nya berapa? (98). Oke, 98. Yang lainnya ngerti nggak? Saya anggap ngerti ya, diam semua soalnya. Gitu. Terus habis itu, ini kamu ingat-ingat aja di kolom kedua, karena kita pakai yang two-tail 0,05, 37, samping kolom 2 dapat 0,3160. Berarti R tabelnya 0,3160. Misalnya berapa? Kamu harus sambil ngerjain soalnya. Nanti baru. Kalau udah ngerjain terus nggak ngerti, biasanya kebayang. Tapi kalau belum ngerjain sama sekali, biasanya bingung. Oke. Jelas siapa Aurel tadi yang nanya? Ngerti Kak? Oke. Ada lagi? Sampai sini berarti kita udah ngitung reliable dan validitas. Berarti dari penelitian saya, soal-soal saya di variabel X dan Y sudah valid dan reliable. Berarti kuesioner saya layak untuk digunakan. Gitu. Nah, terus selanjutnya saya akan ke uji asumsi klasik. Ya, uji asumsi klasik kayak yang tadi saya bilang, kalau kamu
regresinya sederhana, kamu cuma perlu ngerjain uji normalitas aja. Tapi kalau kamu berganda, kamu kerjain 4-4-nya. Note-nya untuk regresi yang sederhana, satu variabel X hanya perlu uji normalitas. Kamu boleh foto ya. Saya biar nggak ngulang-ngulang jelasinnya. Terus untuk regresi berganda, lebih dari satu variabel X itu uji ke 4-nya. Ya, jadi kalau kamu regresinya sederhana, satu variabel X, satu variabel Y, cuma butuh uji normalitas aja. Kalau kamu berganda, kerjain 4-4-nya. Pertama kita masuk ke uji normalitas. Nih, uji normalitas caranya regresi, nanti linear, save, oke. Ya, kita apa namanya? Satu-satu. Nih, kita ke analyze regresi. Jadi kita mau tahu data kita normal nggak sih? Nah, kemarin kan saya udah jelasin nih, normal distribution itu adalah yang bentuknya kayak bell curve. Misalkan data kamu itu berbentuk data normal. Regresi, linear. Nah, terus ini kita apa namanya? Taruh yang independennya itu kan leader. Total leader, dependennya ini total kinerja. Sebenarnya kita juga bisa pakai yang rata-ratanya. Biar nilainya nggak terlalu besar. Nih, rata-rata kinerja itu kita taruh di dependent, rata-rata lead ini kita taruh di independent. Terus tadi apa? Ini kamu bisa ikutin save ya. Regresi linear. Nggak bisa di itu ya. Regresi kan. Regresi analyze, regresi linear. Pindahin ininya dependent sama independennya. Kalau saya biasanya pakai rata-rata. Ada juga yang pakai total, hasilnya sama aja sih. Rata-rata kinerja itu masuk ke dependent, leadernya ke independent. Klik save. Nih ya, sampai sini. Ini kan, sampai save. Terus kita centang di bagian residual yang unstandardized. Ini yang residual, unstandardized. Unstandardized. Continue. Oke. Nanti dia akan keluar kolom residual di sisi paling kanan. Nah, ini karena saya udah berkali-kali nyontohin, jadi dia ada 3 nih. Nanti sebenarnya cuma 1 aja. Gitu. Ya, terus habis itu apalagi katanya? Nih, berarti kamu udah sampai tahap 2 nih. Sampai muncul residual 1. Terus kita pilih analyze lagi. Analyze, terus non-parametric test, legacy, one sample KS. Kolmogorov-Smirnov. Saya ulang ya. Analyze, non-parametric test, legacy dialog. Kalau dia udah ada bawahnya, pokoknya kamu cari aja yang one sample KS. One sample Kolmogorov-Smirnov. Pindahin hasil residualnya. Normal. Oke. Oke, nah ini dapat. Ini adalah apa namanya?
tabel Kolmogorov-Smirnov test ini biasanya untuk uji normalitas. Nah, di sini kita bisa lihat test distribution is normal. Kalau dia di atas 0,05 itu berarti dia datanya normal. Nah, ini kita kebetulan dapat di atas 0,05, 0,2 berarti data kita ini sifatnya normal. Kamu tinggal pindahin aja, gini kesimpulannya sesuai dengan teori, maka data penelitian ini teruji normal. Karena nilai signifikansinya di atas 0,05 dengan nilai 0,200. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tinggal ini aja kok, ini tinggal kerjain aja step-stepnya. Ngerti? Bingung? Kak, yang sesi kali ini nanti bakal di-share lagi kan Pak? Kak, recordingnya. Bisa sih. Nggak tahu di kegedean nggak ya? Oke, Kak. Nanti coba ini ya. Kalau nggak kegedean, saya share. Oke deh, thank you, Kak. Harusnya sih bisa ya. Sejaman gitu. Udah, nggak apa-apa sih kalau bingung sekarang, nanti mungkin lebih kebayangnya pas lagi ngerjain. Karena biasanya kalau saya ngajarnya offline, itu kan kalian sambil ngerjain ya. Kalau ini kan, saya nggak tahu nih kalian lagi ngapain, kayak gitu. Terus agak susah kan sebenarnya emang kalau kalian apalagi online-nya di laptop, bolak-baliknya susah. Nah, terus ini, aku langsung cut ya. Ini saya ajarin untuk yang tadi kan kelompoknya Jessica ya, itu dia pakai variabel X-nya 2. Nah, abis kamu uji normalitas, kamu uji heteroskedasitas. Caranya tinggal diikutin aja ini regresi. Kalau tadi kan save, sekarang di plots. Balik ke regresi lagi. Ini sebenarnya kamu ngerjainnya jadi satu aja ya. Ini karena saya ngajarinnya per tahap. Regresi, terus tadi di plots. Nah, terus habis itu Y-nya pindahin yang S-resid. Ini Y-nya S-resid residual. Terus habis itu di X-nya yang Z-pred. Nah, ini pindahin ke X. Terus continue. Terus habis itu bisa langsung nggak ya? Oke. Nanti dia akan muncul kayak scatter plots di bawah. Nih ya. Dia emang agak lama munculnya, ditungguin. Nanti akan muncul seperti ini. Ini kamu copy paste aja, ketentuannya seperti ini. Yang kita harapkan adalah tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, heteroskedasitas tidak terjadi kalau titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah 0. Nih, titiknya kan menyebar nih, ada yang di atas, ada yang di bawah. Terus habis itu tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah aja. Benar kan? Dia menyebar. Terus habis itu tidak berpola. Ini nggak ada polanya ya. Dia cuma nyebar aja. Berarti data kita ini tidak terjadi heteroskedasitas. Udah, gitu doang.
Nah, nanti kamu tinggal bikin kesimpulan. Sesuai dengan teori, maka data dari penelitian ini tidak terjadi heteroskedasitas. Karena titik-titik data menyebar di atas dan di bawah 0, tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah, dan tidak berpola. Gitu aja. Ini heteroskedasitas. Terus selanjutnya uji multikolinearitas. Yang kita inginkan tidak terjadi multikolinearitas. Gitu. Jadi, nih, dari uji asumsi klasik ini, yang kita harapkan datanya normal dan tidak terjadi heteroskedasitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Kemudian multikolinearitas sama tadi yang di regresi, statistik, ini agak banyak yang dicentang. Analyze, regression, sama aja ya, kolinear-linear juga. Terus tadi statistik, nih, yang kita centang adalah estimate, curve matrix, model fit, sama collinearity diagnosis. Ini estimate, model fit, collinearity diagnosis, sama covariance matrix. Curve matrix, model fit, collinearity diagnostic, sama estimate. Di selanjutnya yang autokorelasi, ini ada Durbin-Watson. Sama, nanti di sini kita nyarinya, jadi sekalian aja kita centang Durbin-Watson-nya. Oke, terus continue. Oke. Yang pertama kita bahas dari multikolinearitas. Ini kita harus cari nilai fifth-nya. Kita cari aja di tabel yang ada fifth. Nah ini, di koefisien. Nih, kita copy paste. Ke sini. Nah, apa namanya aturannya? Kalau nilai fifth-nya ini nih, fifth yang ini, dia kurang dari 10, tidak terjadi multikolinearitas. Berarti intinya fifth kita harus kurang dari 10. Nah, ini kurang dari 10, berarti di bawah 10.000, maka fifth-nya kita ini, maka data kita tidak terjadi multikolinearitas. Gitu. Udah, berarti satu lagi tesnya autokorelasi. Nah, tadi kan kita udah iniin Durbin-Watson. Durbin-Watson itu ada di model summary. Yang ini, kamu copy paste lagi. Ya, sama yang kita inginkan itu tidak ada autokorelasi. Nah, ini adalah aturannya. Kalau tidak ada autokorelasi, maka nilainya harus seperti ini. D kita itu harus kurang dari DU, lebih dari DU, kurang dari 4 minus DU. DU-nya itu dapat dari tabel Durbin-Watson. Tabel saya itu ada di nggak ada sini ya. Jadi sebenarnya ini nggak susah ya, cuma kamu familiar apa enggak aja sebenarnya. Ini kalau belajar udah dari kemarin lebih gampang ya, karena online, jadi agak mepet sebenarnya. Nah ini, K ini adalah variabel X kita. Kalau variabel X kamu 2 berarti yang ini, kalau 3 berarti yang ini. Nah kebetulan ini kan 1, ini nilai DU-nya. Nanti kita cari N-nya berapa.
Ini kan 39. Kak saya kan tadi 1. Kalau kak kamu 2 berarti ada di sini, kak kamu 3 berarti ada di sini. 39 DU ini kan tadi DL, ini DU. Berarti yang di DU ini yang di sini 39 berarti nilai DU saya 1,5396. Nah. Kak, yang ini N-nya nggak perlu dikurang 2 kan? Nggak, karena ini kan N, kalau tadi kan DF. Nah ini nilai Durbin Watson saya nih D-nya 2,036 lebih dari DU saya 1,5396, benar dong, 2 kurang dari 1,5, lebih dari 2,5, kurang dari 4 minus 1,5 itu adalah 2,5. Nah berarti ini benar. Karena memenuhi pernyataan D, lebih dari DU, kurang dari 4 minus DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Gitu. Udah, berarti uji asumsi klasik kita memenuhi nih semuanya. Gitu. Terus habis itu yang selanjutnya kita harus cari persamaan regresi kita. Di nilai koefisien, ini karena udah dapat semua, kamu tinggal cari aja. Ini udah pasti udah ada di sini semua. Tinggal copy paste, ada di ini tabel koefisien. Nah, ini kan kalau yang sederhana ya, Y sama dengan A plus BX. Kalau kamu kalau kamu X-nya 2, berarti Y sama dengan A plus BX plus C X plus DX. Nah, X2 ya. X1, X2. Nah, maka persamaan regresi dari penelitian ini adalah, kalau kemarin kan kita pakai Excel, kita hitung satu-satu ya. Kalau ini udah langsung keluar angkanya, Y sama dengan konstannya ini, A ini konstan, berarti yang ini nih, 1,356. B-nya, ini adalah yang ini. Yang di rata-rata lit ini, 0,561X. Maka nilai persamaan regresinya adalah Y sama dengan 1,356 plus 0,561X. Tuh. Nih, Cimonik. Nah, ini persamaan regresi. Orang tadi habis nggak tuh? Bukan, maksudnya matiin aja ini, udah nomornya apa mau kagak mati juga ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau persamaan regresi semuanya ini ya, ngerjain ya, berapapun variabelnya. Kak, jadi kita tahu hipotesis kita. Jadi kita tahu ada pengaruh dan tidak ada pengaruhnya dari mana, Kak? Belum, nanti di uji T. Ini kita baru nyari persamaannya aja, persamaan regresinya. Ini yang selanjutnya, kita masuk ke uji hipotesis. Uji hipotesis kita pakai uji T. Jadi, nih kalau T hitungnya lebih dari T tabel, maka X-nya berpengaruh terhadap Y. Kalau T hitungnya kurang dari T tabel, maka X tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, berarti kita mesti download lagi yang namanya tabel T. Jadi kamu download tabel T, R, DW, sama F. Kalau misalnya X-nya 2 atau 3. Ini tabel T, kita sama ya pakainya DF. Ini, nah, ini tabel yang udah saya crop ya. Kalau yang aslinya dia di sini tabel T. Nah, ini kita kan pakai signifikansi 2 arah 0,05. Berarti yang ini nih. Yang di kolom keempat. DF kita, data kita 39 kurang 2, 37. Ingat-ingat kolomnya keempat, bawahnya 37.
Berarti T tabel kita 2,026. Udah nggak ada space. Nah, tadi kan uji hipotesis kita, H0 kita itu tidak ada pengaruh, HA kita terdapat pengaruh, kita bandingin kalau T hitung kita lebih dari T tabel, maka ada pengaruh. Boleh di-mute dulu itu. Nih ya, T tabel kita 2,026 dari yang tadi nih, dari yang sini. Terus T hitung kita, lihatnya dari sini nih. Ini T, terus di variabel X kamu 6,537. Berarti T hitung kita 6,537. Nah, karena T hitung kita lebih dari nilai T tabel kita, maka ada pengaruh antara kepemimpinan terhadap variabel Y. Kayak gitu. Kalau kamu 2, variabelnya nanti dia ada lagi di bawahnya. Nah, itu berarti hipotesisnya ada satu lagi untuk yang variabel keduanya. Kayak gitu. Sampai sini. Ada yang bingung? Maaf Kak, jadi T hitungnya kita ngambil dari kolom keempat dari koefisien itu yang rata-rata lead itu ya? Oke Kak. Oke, nah kalau udah, kita masuk ke koefisien determinasi. Ini udah slide terakhir ya. Koefisien determinasi ini adalah kita mau lihat kira-kira variabel kita nih, variabel X kita, seberapa sih pengaruhnya terhadap variabel Y kita. Nah, ini ada di model summary. Kamu perhatikan di R-square-nya. Nih. Nah, ini kesimpulannya gini. Nggak ada nih tadi. Berdasarkan tabel output, maka nilai koefisien determinasi R-square-nya adalah 0,536. Kalau kita ubah ke dalam bentuk persentase, berarti dia jadi 53,6%. Nah, ini berarti bahwa variabel X kita, kepemimpinan, itu berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 53,6%. Sedangkan berapa sisanya? 46,4 lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang kita teliti. Kayak gitu caranya. Nah, ada lagi satu lagi uji F kalau buat yang kamu pakai 2 atau 3 variabel X. Sama, cuma beda cuma bandingin F tabel sama F hitungnya. Bedanya apa? Kalau uji T ini kan dia per variabel. Kalau uji F, kita mau tahu kira-kira gabungan dari semua variabel X ini secara simultan berpengaruh nggak terhadap variabel Y. Kayak gitu. Udah deh, selesai. Gitu. Kakak, nanya? Boleh tanya? Yang model summary tadi, yang di koefisien determinasi. Nah, itu kita dapatnya SPSS-nya boleh lihat? Maksudnya di SPSS-nya? Iya. Ini. Oh, berarti pas yang kita cari uji normalitas itu udah keluar model summary-nya juga kan? Udah, karena kita nyari normalitas itu kan pakai regresi. Nah, dia udah otomatis keluar semua nih. Oh. Tuh. Nah, ini kalau yang kalian ngerjain F, yang ada ada variabelnya lebih dari 1, X-nya, ini di ANOVA. Ini nilai F-nya nih. Kakak, yang ANOVA itu yang uji F ya? Uji F buat yang nilai X, variabel X-nya lebih dari 1. Kalau kamu bingung, kamu chat saya aja. Yang tadi, siapa namanya? Kelompoknya Jessica ya. Oke, sampai sini udah sih sebenarnya.
untuk UASnya nanti seperti itu kira-kira. Kalau bingung ikutin aja panduannya. Ini udah saya runut kok. Baik, Kak. Kalau ada lagi yang mau bertanya? Kak Novi mau nanya. Oke, nanya apa? Nanti presentasi yang individu ini langsung atau berupa video? Langsung. Nanti via Zoom meeting atau via Google Meet. Oh gitu. Oke Kak Novi, makasih. Oke. Nanti langsung ya satu kelompok bareng-bareng presentasinya. Saya kasih waktu nggak usah lama-lama 15 menit. Itu sudah termasuk kamu presentasinya 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Nanti saya tanyanya 10 menit. Jadi presentasinya nggak usah lama-lama ya. Poin-poinnya aja, jelasin ke saya, bagi 2, setengah-setengah, atau kalau bertiga ya bagi 3, sepertiga-sepertiga. Nanti akan saya tanya masing-masing orang. Kakak, nanti kita presentasinya 2 minggu lagi kan? Pas ujian teori. Iya, 2 minggu lagi. Kamu punya waktu buat ngerjain sekitar 2 minggu. Untuk harinya saya usahain di ini ya, di jam kalian belajar. Jadi kalau ini Rabu berarti nanti Rabu ujiannya. Tapi untuk jamnya nanti kita lihat ganti-gantian. Jadi nanti per kelompok dapat jam ujiannya masing-masing. Masuknya pas kalian presentasi aja. Kalau kalian nggak presentasi nggak usah masuk. Kakak, jadi ujian teori dan praktek kita dua-duanya kelompok dong? Presentasinya kelompok, tapi nanti saya ambil nilainya individu. Tergantung kamu bisa jawab pertanyaan atau enggak. Jadi Word sama PPT kita kerjain bersama, tapi kalau yang PPT apalagi presentasi itu dinilai individu ya, walaupun kerjain samaan ya. Kak. Ada lagi? Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, untuk hari ini berapa orang ya yang hadir ya? 34, 33 ya, sama saya soalnya. 33 orang. Biasanya 40-an ya. Oke. Saya balik lagi ya ke presentasinya. Ini ya. Ini udah saya share semua kok ke Elsa. Kamu bisa download. Jangan lupa absen. Sama saya ada kasih kuis ya minggu lalu, dikerjain kuisnya. Untuk Kak, nilai kenapa? Kalau kelewat gimana Kak? Saya ngasih berapa hari ya kuis ya? Nggak inget saya. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu masih ada waktu lah. Yang sekarang kah? Kuisnya di pertemuan ke-7 kemarin. Oke. Kan pertemuan ke-7 ada ini kuis. Kamu kerjain aja itu, soalnya nanti nilainya otomatis dia ke hitung buat nilai tugas deh kalau nggak salah. Oke Kak. Sama kan kemarin ada tugas-tugas yang kalian kerjain juga, itu jadi nilai tugas, nanti dibagi sama berapa kali kalian dapat tugas. Gitu. Kalau rajin ya nilainya bisa 8, di atas 8 gitu. Tergantung kalian ngerjain apa enggak sih sebenarnya. Gampang kok ini. Kalau kalian nggak mikirnya ngejelimet. Ada lagi? Kak, boleh nanya? Buat nilainya yang tes itu dia cuma 20 berapa persenan kan? Praktek 25%. Bukan, tugas yang di Elsa. Tugas tahu saya 15%. Oh, baik Kak. Tugas 15. Iya. Praktek 25, teori 40 kalau nggak salah. Kehadiran 10 atau 15%. Udah.
Oh, UTS. Baik, UTS itu makasih. kecil. UTS itu cuma 10 atau 15%. Kemarin UTS-nya udah lihat kan nilainya? Udah saya share deh di kampus. Sudah, Kak. Yang paling tinggi itu 90 deh kalau nggak salah. Ini kelas apa ya? Kayaknya ada yang 90 deh nilainya. Ada. Kelas Stella ya. Stella tuh nilainya 90. Yang paling kecil segitulah. Nggak apa-apa sih, belajar lagi aja. Karena nilainya sebenarnya bisa nutup kalau nilai UAS kamu oke. Kalau nilai UAS-nya oke, nilai apa namanya, kehadirannya oke, tugasnya oke, nilai UTS itu sebenarnya bisa nutup. Gitu. Tapi kalau nilai UTS kamu udah bagus, ya berarti kamu udah punya simpanan 15%. Tuh. Ini rata-rata 50-an ya nilainya. Oke lah. Ada lagi nih yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, mungkin cukup sih kalau dari saya. Ini saya stop share-nya. Oke, ini udah 8 pertemuan. Untuk hari ini kita ada pertemuan minggu ini pertemuan terakhir kalian kuliah di kelas. Itu kan hari Jumat nanti mungkin terakhir ya. Kalau nggak ada KP, minggu depan udah UAS praktek, UAS teori. Terus abis itu kalian terjun lagi ke industri, mungkin ada yang WBL, ada yang training, ada yang kerja sama WBL sama, ada yang bikin usaha kayak gitu. Itu dijalanin aja. Ini kan waktunya lumayan ini ya, agak panjang ya, karena kita udah April udah selesai, harusnya Juni ini baru selesai. Cuma karena kebetulan online, jadi dari pusat itu dicepetin di April sebelum Lebaran sudah selesai semua. Jadi kalau misalnya yang mau cari kerja WBL masih ada waktu. Kalau sampai Juni belum dapat, ya terpaksa kita jadikan training, kita alihkan ke training. Habis itu tahun depan, mungkin awal tahun, persiapan buat susun skripsi. Yang nilainya masih pada berantakan, tolong dibenerin dari sekarang ya. Karena kalau kamu mepet, nanti yang susah kamu. Takutnya nggak bisa susun skripsi. Yang tingkat yang sekarang nih, mereka ngurusnya mepet-mepet. Itu ada yang terancam nggak bisa susun skripsi. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu tahu nih nilai kamu masih ada yang E, masih ada yang D, dari sekarang dilihat nilainya. Kalau masih ada yang D, ambil repeater dari sekarang, mumpung masih jauh. Kalau ada yang mesti SP, ambil SP dari sekarang, atau kumpulin duit dulu buat SP. Kalau bisa nebeng di angkatan bawah ya boleh, tapi jangan sampai di tengah-tengah udah jalan baru nebeng kayak gitu. Dipersiapin dari sekarang, jadi nggak keteteran nanti pas udah mau susun skripsi ribet sendiri gitu kan. Masih ada yang E, nilainya masih ada yang D kayak gitu. Ya, jadi dari sekarang dilihat nilainya. Masih bermasalah nggak? Kalau yang kelas malam gimana, Pak? Yang kelas malam kenapa? Semester depannya. Kamu yang bermasalah di semester 6 ya, bukan? Bermasalah, nggak ada masalah sih. Maksudnya yang belum ini kan, yang belum selesai di semester 6 ya kan? Cuma semester 6 doang. Berarti sama, semester 7-nya sama kayak yang ini, yang reguler. Semester 7-nya atau observasi? Observasi kan kemarin kata Konovi kayaknya bisa sambil ini ya, nyusun skripsi nggak sih? Kamu angkatan berapa ya? 17. 17 ya? Sebenarnya sih bisa ada
Kalau semua nilainya udah beres ya, nilai training yang keduanya udah beres, itu bisa susun skripsi di September Oktober ini. Oke, thank you Kak. Ada lagi? Kakak, yang harus kita ulang itu nilainya yang D atau E kan? Dua-duanya. Oh, Minimal C. oke. Kakak, kalau kita mau ngulang yang C juga boleh nggak? Nggak boleh ya? Oh, oke. Nggak Nah, boleh. Kakak, kalau kita ambil yang repeater, apa kita harus bayar lagi, Kak? Repeater bayar 500.000 per mata kuliah. Kalau yang kita nebeng adik kelas itu termasuk apa? Itu SP. Apa? Oh, itu SP. SP. Kalau SP kita bayar juga? Kalau SP bayar 1.500.000. Oh, oke, Kak. Kalau kamu mau nebeng di angkatan selanjutnya, mesti lapor ke kita sebelum semesternya berlangsung. Oke. Terus habis itu nggak boleh bolos. Jadi nggak boleh daftar ulang, Kak. bolos lagi. Kita infokan ke kakak pas kita daftar ulangnya kan? Iya, nanti kan daftar ulang itu via Google Form lagi kayak yang kemarin. Kalau kamu ngerasa nilai kamu bermasalah, boleh hubungin saya atau hubungin Kak Serisa boleh. Yang penting dari jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet. Kamu juga harus care lah sama nilai kamu gitu. Kamu ini udah kuliah gitu kan. Maksudnya kita juga nggak yang misalnya Andi nih nilainya masih ada yang ini ya, D, kayak gitu. Kamu harus punya kesadaran diri sendiri. Gitu. Oh, cek, nilai saya masih ada yang D nih. Kira-kira saya harus apa ya, kayak gitu. Biar nggak menghambat saya nanti pas saya skripsi, kayak gitu. Gitu. Udah, cukup. Kalau misalnya sudah, nggak ada yang ditanyakan lagi, paling itu aja dari saya. Semoga di 8 pertemuan ini adalah yang nyangkut gitu kan, berapa persen gitu. Nah, kalau misalnya nanti kamu butuh bantuan untuk statistik, nanti pas lagi skripsi atau apa, feel free, boleh tanya ke saya, kayak gitu, atau tanya ke dosen lain juga boleh, kayak gitu. Paling itu aja sih dari saya. Good luck nanti UAS-nya untuk semua mata kuliah, sama good luck juga buat training atau WBL atau field project-nya, atau mungkin ada yang nanti pengen kelas merdeka di desa. Gitu. Oke, thank you semuanya. Selamat siang. Semoga sehat-sehat terus semuanya. Nanti kalau udah boleh offline, silakan datang ke kampus kalau misalnya ada yang butuh ditanyakan atau diurus. Ya. Saya tutup kelasnya. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Yang Thank you, Kak. Thank you, Kak. Oke, bye-bye. Terima kasih banyak.